PSSI jalin komunikasi dengan negara Eropa, Amerika, hingga Asia untuk uji coba timnas U20 Indonesia. Media Vietnam sindir timnas Indonesia sudah pakai deretan pemain naturalisasi tetapi masih kalah. Sempat absen di laga timnas Indonesia versus Libya, Asnawi Mangku Alam ternyata cedera. Osvaldo Hai sebut persaingan masuk ke timnas Indonesia berat karena banyaknya pemain keturunan. PSSI jalin komunikasi dengan negara Eropa, Amerika, hingga Asia untuk uji coba timnas U20 Indonesia. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengaku bahwa PSSI tengah menjalin komunikasi dengan beberapa negara untuk lawan uji coba skuad Garuda Nusantara. Negara yang sudah dihubungi ada negara Eropa hingga Asia. Tim asuhan Indra Syafri ini memiliki beberapa agenda yang bakal menanti seperti Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, hingga Piala Dunia U20 2025. Timnas U20 Indonesia diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia U20, oleh karena itu TC ini diharapkan bisa membentuk pemain-pemain terbaik. Apalagi dalam TC ini Indra Syafri menerapkan sistem promosi degradasi untuk bisa mencari pemain terbaik tanah air. Pelatih berusia 60 tahun tersebut mengaku sudah membuat roadmap hingga akhir tahun 2024. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini mengaku telah ada beberapa agenda yang siap dijalani tim Merah Putih. Media Vietnam sindir timnas Indonesia sudah pakai deretan pemain naturalisasi tetapi masih kalah. Ini merupakan laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023. Hasil ini lalu menuai sindiran dari Soha atau media Soha Vietnam. Media Soha menyoroti timnas Indonesia yang kalah dari tim dengan peringkat FIFA di bawah Vietnam. Padahal sudah diperkuat banyak pemain naturalisasi. Memakai deretan bintang naturalisasi, Indonesia masih kalah dengan lawan yang berperingkat di bawah Vietnam, tulis media Soha. Jika berdasarkan ranking FIFA, peringkat tim Libya 120 berada di bawah tim Vietnam ke urutan 95, sambungnya. Lebih lanjut, media Soha mulai meragukan kekuatan timnas Indonesia. Semua tak terlepas dari hasil timnas Indonesia di 3 laga terakhirnya. Timnas Indonesia justru dipertanyakan performanya. Dalam 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tidak bermain bagus hingga kalah 5-1 dari Irak dan membiarkan Filipina bermain imbang 1-1. Banyak kelemahan yang diungkap timnas Indonesia, khususnya sistem pertahanan, tulis media Soha. Indra Syafri akui ada 3 pemain keturunan gabung di TC Timnas U20 Indonesia. Seperti diketahui, sejak awal Timnas U20 Indonesia menjalani TC di Qatar pada 22 Desember 2023 lalu, Indra Syafri terbuka dengan pemain keturunan. Tim Merah Putih memang sebelumnya sempat menjalani TC di Qatar dan langsung lanjut di Jakarta yang bakal bergulir hingga 28 Januari 2024 nanti. Dari 34 pemain ini dipastikan terdapat 3 pemain keturunan Indonesia. Walaupun ada pemain keturunan Indonesia, pelatih berusia 60 tahun itu memastikan seleksi pemilihan pemain timnas U20 Indonesia akan dilakukan dengan ketat. Oleh karena itu, untuk 3 pemain berdarah keturunan Indonesia ini diwajibkan tetap bekerja keras. 2 dari 3 pemain keturunan Indonesia ini sebenarnya sudah tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Pemain tersebut yakni Hugo Samir yang merupakan keturunan Brazil dari sang ayah Jackson F. Thiago dan Jidabin yang memiliki darah Korea Selatan dari bapaknya. Sementara untuk 1 pemain lainnya baru akan bergabung dengan timnas U20 Indonesia. Sempat absen di laga timnas Indonesia versus Libya, Asnawi Mangku Alam ternyata cedera. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan bahwa cedera yang menimpa Asnawi Mangku Alam itu tidak terlalu parah. Tim pelatih timnas Indonesia meminta mantan pemain Jeongnam Dragon itu untuk istirahat.
Cedera yang menimpa mantan pemain PSM Makassar itu membuatnya absen membela timnas Indonesia versus Libya. Meski mengalami cedera, Nova Arianto memastikan bahwa kondisi Asnawi Mangkualam aman untuk bermain di Piala Asia 2023. Adapun Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Sainai Patinama belum kembali ke TC Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Sebelumnya, Sainai Patinama terpaksa meninggalkan TC Timnas Indonesia untuk sementara lantaran harus pulang ke Belanda guna menengok ibunya yang jatuh sakit. Sainai Patinama absen membela Timnas Indonesia pada saat laga uji coba melawan Libya. Hingga kini, Sainai Patinama masih belum bergabung ke TC Timnas walaupun Timnas Indonesia sudah menjalankan laga uji coba jilid kedua kontra Libya. Indra Syafri bela pemain Timnas Indonesia makan mie instan dan membandingkan dengan pemain Eropa yang santap spaghetti. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri memberikan pembelaan kepada pemain Timnas Indonesia yang viral memakan mie instan. Menurutnya, itu tak ada bedanya dengan pemain top Eropa yang menyantap spaghetti. Seperti yang diketahui, belakangan ini Timnas Indonesia memang ramai menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pelatih berusia 60 tahun itu menekankan bahwa pihaknya saat menjalani TC buat Timnas Indonesia tentu saja ada beberapa hal yang dipertimbangkan, salah satunya soal makanan. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku bahwa pihaknya tak melarang apabila ada pemain Timnas Indonesia makan mie instan. Akan tetapi, hal itu seharusnya dilakukan sejarang mungkin karena pemain harus tetap menyantap makanan yang bergizi tinggi. Menurutnya, sebagai atlet, mengatur pola makan itu hal penting. Untuk membela pemain-pemain Timnas Indonesia yang makan mie instan ini, Indra bahkan membandingkan dengan pemain top Eropa yang menyantap spaghetti. Ia menilai mie instan dan spaghetti tak ada bedanya, dan menurutnya tak ada yang melarang hal itu. Osvaldo Hai sebut persaingan masuk ke Timnas Indonesia berat karena banyaknya pemain keturunan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain naturalisasi. Melihat skuad Garuda saat ini memang banyak pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia. Saat ditanya apakah Osvaldo Hai memiliki keinginan buat membela Timnas Indonesia, pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku tak bisa berbuat banyak untuk saat ini. Setelah kembali bermain di Liga 1, memang banyak dukungan yang diberikan kepada Osvaldo Hai. Bahkan, tak sedikit yang mengakui ingin melihat Osvaldo Hai kembali bermain di Timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Osvaldo Hai mengaku sebagai pemain tentu saja ia ingin bisa kembali membela tim Merah Putih. Akan tetapi, hal itu tentu tak mudah karena ia juga baru pulih dari cedera. Walaupun Osvaldo mengaku tak tahu pasti apakah ia bisa kembali ke Timnas Indonesia. Pasalnya, situasi Timnas Indonesia saat ini dinilai tak akan mudah ditembus. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini mengatakan bahwa saat ini Timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain naturalisasi.